Shalom. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, senang pagi ini ketemu dengan bro dan istrinya yang memimpin pujian. Lama enggak ketemu ya. Pertemuan kami pertama waktu mereka menikah. Tahun ini berapa tahun pernikahan? 14. Oh iya, waktu itu saya masih remaja banget ya waktu nge-MC mereka ya. Belum 17 tahun waktu itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan saya mengaminkan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu gak pernah salah. Masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu yang sedang engkau hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Tetapi Tuhan mau yang salah dalam hidup kita itu menjadi baik, menjadi benar. Yang mengerti katakan amin. Ada satu lagu baru yang saya ciptakan, saya akan nyanyikan. Judulnya Tuhan Tidak Pernah Salah. Saya pemula dalam menciptakan lagu. Waktu anak saya dengar lagu ini dia bilang, "Pak, lagunya kok simple banget." Dalam hati saya, oke, tunggu. Papa akan bikin lagu yang sulit dan kamu tidak bisa menyanyikannya. Tidak. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Hari ini katakan Tuhan tidak pernah salah. Konsep ini akan membuat kita mengoreksi diri kita. Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya? Sampai kemudian Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Amin. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggamanmu hidupku aman. Untuk semua yang telah terjadi, aku bersyukur. Tuhan tak pernah salah mengizinkannya. Namun kuatkanlah hati ini lewati semua. Yakin di genggamanmu hidupku aman. Ajariku melihat kebaikanmu dan selalu memandang rencanamu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janjimu. Yuk sama-sama ajariku melihat kebaikanmu dan selalu melihat rencanamu, agar tak ada hancur hati yang melemahkanku. Ku tetap kuat karena janjimu. Ku tetap kuat karena janjimu. Ku tetap kuat karena janjimu. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan kepengen banyak yang salah dalam hidup kita itu menjadi benar, menjadi baik. Supaya Tuhan punya kesempatan untuk memakai kita lebih lagi, untuk menyatakan kemuliaannya lebih lagi melalui hidup kita, untuk memberkati kita lebih lagi. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara membaca 3 ayat firman Tuhan. Saya mengambilnya dari Filemon
Filemon ini kitab yang unik, hanya satu pasal, ditulis oleh Rasul Paulus di masa tuanya ketika dia sedang berada di penjara Roma di Roma. Dan surat ini ditujukan kepada satu orang namanya Filemon. Juga orang-orang yang ada di sekitar Filemon. Karena nanti saya akan jelaskan latar belakangnya bahwa Filemon ini dia mendirikan ministry di dalam rumahnya dan ada begitu banyak orang yang dia menangkan. Dan Rasul Paulus menulis surat yang sangat penting, bahasanya sangat personal, sangat pribadi. Kita akan belajar di waktu yang singkat ini, pagi hari ini. Ayat 17 sampai ayat 19 saya akan bacakan, Filemon 1. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan renungan atau sharing firman Tuhan dengan tema pemulihan hubungan membuka pintu berkat. Seringkali doa kita itu luar biasa, sudah tidak usah ditanya. Berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita melakukan begitu banyak hal dalam hidup kita yang terbaik. Melayani Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Segalanya kita lakukan untuk Tuhan. Tapi ada satu hal yang mungkin lewat dari perhatian kita, luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ternyata hal ini adalah satu hal yang sangat penting di hadapan Tuhan. Hubungan saudara dengan orang lain itu menunjukkan, menceritakan apakah betul Yesus ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan akan cek itu terus, saudara. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Panggilan orang percaya menjadi berkat. Kita tidak dipanggil untuk menjadi batu sandungan. Kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ada 3 tokoh di mana kita akan belajar dari karakter hidup mereka. Yang pertama, Rasul Paulus yang menulis surat ini. Di hari tuanya ketika dia di dalam penjara karena penginjilan, dia terus melayani Tuhan. Dia mengirim surat yang sebenarnya yang lainnya dia kirim kepada jemaat di mana, kepada jemaat di mana, ini kepada satu orang. Dan bahasanya bahasa yang sangat pribadi, sangat intim, saudara. Siapa Rasul Paulus? Kita tahu latar belakangnya. Dia seorang yang terpandang, kaya, punya latar belakang yang hebat, punya pergaulan yang tinggi di kalangan masyarakat. Tapi ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia berubah. Menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang betul-betul dedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Tokoh pertama Rasul Paulus, saya belajar di sini. Dalam mengemban misi pelayanannya, dia melakukannya secara total. Rasul Paulus adalah pribadi yang memenangkan Filemon. Siapa Filemon? Filemon ini adalah seorang yang kaya raya berada di Efesus. Dia seorang yang terpandang. Dan kemudian melalui pelayanan Rasul Paulus, Filemon bertobat. Bahkan Filemon kemudian memulai pelayanan di dalam rumahnya. Rasul Paulus menangkan Filemon. Sampai kemudian Filemon betul-betul menjadi murid yang dimentoring oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, itu nanti tokoh yang kedua kita akan belajar. Lalu kemudian Filemon yang kaya ini, terpandang ini, dia memiliki seorang budak hamba
yang bernama Onesimus. Siapa namanya? Onesimus. Oke. Onesimus ini, dia nanti kita juga akan belajar karena ada 3 tokoh yang kita akan belajar karakter hidupnya di dalam Kristus. Paulus, Filemon, Onesimus. Onesimus ini dia seorang budak, seorang hamba yang kemudian kabur, saudara. Lari dari rumah tuannya, Filemon. Bawa lari uang, bawa lari barang, dan lain sebagainya. Dia lari ke Roma. Entah mengapa di Roma dia ketemu, entah gimana ceritanya. Ketemu dengan Rasul Paulus. Diinjilin Rasul Paulus. Dimenangkan oleh Rasul Paulus. Dimentoring oleh Rasul Paulus. Sehingga kemudian surat yang kita baca tadi. Itu adalah isi hati dari Rasul Paulus. Tentang Onesimus kepada Filemon. Rasul Paulus bilang, kalau engkau Filemon menganggap aku Paulus temanmu seiman, terimalah dia Onesimus seperti aku sendiri. Kembali kepada figur pertama Rasul Paulus. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Melayani tanpa pandang bulu, saudara. Sekelas Filemon, tingkat atas orang-orang terpandang, dilayani sampai terima Tuhan Yesus, sampai menjadi murid yang militan, sampai mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi bukan hanya mereka yang terpandang kelas atas. Onesimus seorang hamba budak yang tidak punya hak, yang bisa diapakan saja. Itu juga dilayani oleh Rasul Paulus dengan sepenuh hati, saudara. Jadi ketika saya membaca dan merenungkan, mengeksegesa kisah ini, saya berkata, Tuhan, saya kepengen punya hati seperti Rasul Paulus. Dan biarlah hati itu tetap ada. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Tanpa memandang statusnya, dari mana dia berasal atau apapun. Karena Tuhan memanggil dan memakai kita untuk pergi ke segala bangsa, saudara. Amin. Nah, itu yang pertama, Rasul Paulus. Dan dari Rasul Paulus saya juga belajar, dia konsisten sampai masa tuanya, sampai di penjara karena Injil, dia tetap setia melayani Tuhan. Orang Kristen harus setia sampai akhir. Amin, karena ada upah kesetiaan. Dan tokoh yang kedua kita akan belajar adalah Filemon. Filemon, seorang yang kaya saya katakan tadi. Dia punya pergaulan kelas atas, dia orang yang terpandang. Kalau dikatakan kaya karena dia bisa beli budak, saudara. Bisa beli orang. Artinya dia punya uang, begitu ya. Dia punya pengaruh. Filemon ini adalah tokoh kedua yang kita pelajari hidupnya. Di mana dia itu korban. Dia korban yang dirugikan. Uangnya dicuri, barangnya dicuri. Dan harga dirinya juga hancur di antara kalangan pergaulannya. Kenapa? Kok bisa-bisanya seorang budak memperlakukan dia seperti itu? Kok bisa sih Filemon kamu diperlakukan begitu sama budakmu sendiri? Waktu itu Israel sedang dikuasai Romawi dan hukum perbudakan itu jelas mengatur bahwa tuan yang memiliki budak bisa melakukan apa saja kepada budaknya, saudara. Dijamin oleh hukum. Dari Filemon kita belajar satu hal. Apapun statusnya, apapun latar belakangnya, ketika Yesus masuk dalam hidupnya, hidupnya berubah juga 180 derajat. Saudara. Amin. Dia tidak melihat keberadaannya, dia tidak melihat siapa dirinya, tetapi ketika Rasul Paulus berkata, kalau engkau anggap aku temanmu seiman, terima ini Filemon, Onesimus ini, seperti engkau menerima aku sendiri. Rasul Paulus pasang badan, dan Filemon menerima Onesimus. Ini luar biasa, saudara. Saya berpikir kenapa Onesimus sampai berani melakukan hal seperti itu. Kenapa Onesimus begitu mudah dimenangkan oleh Rasul Paulus. Pasti Rasul Paulus bukan figur asing buat Onesimus. Setiap kali Onesimus ke rumahnya Filemon ketemu begitu. Jika kemudian Onesimus melihat siapa ini hamba Tuhan dan dimenangkan. Tetapi ketika Onesimus mencuri, melakukan segalanya. Dan hamba Tuhan mentornya berkata, Tuhan melalui hamba Tuhan ya, terima dia, ampuni dia.
Jangan terima dia seperti seorang hamba tetapi saudara seiman. Konteksnya. Filemon melakukan hal itu. Filemon ini bicara tentang pengampunan tidak bersyarat. Saudara, pengampunan itu membuka pintu berkat Tuhan bagi kita. Amin. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana teman-teman Filemon berkata, ya ampun itu kamu terima, itu kamu ampuni. Di mana harga dirimu? Tetapi Filemon, sekali Yesus menyentuh hidupnya, hatinya, dia diubahkan, dia menjadi seperti Yesus. Penuh dengan pengampunan, saudara. Amin. Dia terima Onesimus. Diampuni, diterima. Ini gak gampang, saudara. Ini gak gampang. Biasanya di Indonesia sekarang ini kan ada gaya pengampunan baru kan. Gimana itu? Saudara sering lihat itu di tontonan di TV. Oh iya saya ampuni, saya maafkan. Tetapi hukum harus tetap berjalan. Sudah pernah dengar itu? Saya maafkan kok, tapi biarkan hukum terus berjalan. Hukum seberat-beratnya dan sebagainya. Saya berpikir ya itu hak setiap orang ya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman dan ketika Tuhan Yesus menerapkan hal yang sama. Diampuni tapi tidak dilupakan pelanggarannya. Diampuni tetapi diingat dosanya. Diampuni tapi segala konsekuensi dosanya harus ditanggung. Habis kita. Filemon mengajarkan kita. Bahwa kalau Yesus sudah menguasai hidupmu, ada di dalam hidupmu. Kita tidak punya pilihan. Kepada orang yang merugikan kita, kepada orang yang membuat kita susah. Kita harus melepaskan pengampunan. Kenapa ini penting? Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan pernah mengeluarkan satu statement tentang pengampunan. Ketika kita mengampuni seseorang, kita sudah melepaskan rantai yang mengikat seseorang yang membelenggu kehidupannya. Dan orang yang dilepaskan dari rantai yang mengikat hidupnya itu adalah diri kita sendiri. Kalau bicara tentang pengampunan, topik lain di firman Tuhan itu banyak banget. Waktu kita datang sama Tuhan dan kita sedang ada masalah dengan orang lain, Tuhan bilang tinggalkan doamu, tinggalkan mesbahmu, berdamai dulu, datang baru doamu didengar. Sebab kalau kita tidak mengampuni Bapa di sorga tidak, sorga tertutup, langit menjadi tembaga. Sehingga doa tidak bisa naik, bukan cuma doa tidak bisa naik, berkat juga tidak bisa turun. Pengampunan membuka pintu berkat dalam hidup kita. Amin. Mungkin saudara berkata begini, Pak tapi ini tidak mungkin, ini sakit. Enak Bapak ngomong, saya yang alami Pak. Nanti aja kalau saya bisa, saya akan mengampuni, memaafkan. Kadang kita ngomong seperti itu ya, nanti kalau sudah bisa. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa saudara, ini masalah keputusan. Kalau di dalam Tuhan pengampunan itu bukan masalah perasaan tapi keputusan untuk melakukan firman. Kita memang tidak bisa. Terlalu sakit misalnya begitu ya, terlalu dirugikan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini tidak mungkin bisa saya lakukan, tapi aku mau melakukan firman-Mu, aku mengampuni dia. Di sini masih sakit, di sini masih nggak bisa nerima. Tetapi perkataan yang kita lepas di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan pegang. Engkau sudah melakukan firman bagianmu. Amin. Rasa sakit itu butuh waktu untuk sembuh, proses. Dan Tuhan yang akan mengerjakan dalam hidupmu. Sehingga satu waktu, seiring berjalannya waktu engkau bertumbuh di dalam Tuhan, engkau ingat peristiwa yang sama, orang yang sama, perkataan yang sama, perbuatan yang sama bagimu. Tetapi ketika engkau sudah dipulihkan dari keadaan itu, situasimu itu tidak lagi geram, marah, pengen balas, pengen labrak, pengen mukul, pengen nuntut. Tetapi yang muncul itu belas kasihan. Artinya apa? Tuhan sudah betul-betul memulihkan hidupmu. Amin. Dan itu sebuah proses. Tetapi ketika kita blok, kita tidak mau, kita tutup hati, selamanya saudara. Dan akibatnya itu orang tidak mengampuni itu kemana-mana. Bisa sakit, iya toh, dan lain sebagainya. Sakit yang berat-berat. Saudara, pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang lain sebenarnya. Itu untuk kepentingan saya dan saudara. Amin. Di hadapan Tuhan.
Bukan untuk kepentingan mereka, itu untuk kepentingan kita. Supaya doa kita tidak terhalang, supaya berkat Tuhan tidak terhalang turun dalam hidup kita. Toko ketiga, waktu saya terbatas banget. Itu betul ya timernya ya? Tidak salah setel? Oke, toko ketiga Onesimus. Onesimus ini pelaku. Ini nakalan ini Onesimus ini. Dia udah tahu hukumnya, dia tahu konsekuensinya. Dia berbuat saudara. Ini kadang-kadang realitas ya. Ketika saya berpikir tadinya Filemon itu keras dengan budaknya, Onesimus. Sampai kemudian Tuhan menjamah hatinya dan dia penuh kasih. Memperlakukan budaknya dengan baik. Dan budaknya ini akhirnya apa saudara? Bahasa Surabayanya apa? Dibaikin? Ngelama, ngelunjak dan sebagainya. Pernah enggak ngalami gitu saudara? Ketika saudara diubahkan oleh Tuhan, saudara menjadi baik, shalom, halo, dan sesuatu yang manis keluar dari hidup saudara. Orang mulai memanfaatkan saudara, orang mulai ngelunjak dan sebagainya. Ini realita loh yang harus kita hadapi. Filemon menghadapi hal itu, Onesimus memperlakukan dia seperti itu. Tetapi, apa yang terjadi? Contoh ketiga dari pribadi Onesimus. Dia pelaku. Begitu dia ketemu Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus, dia mau di-mentoring, dia siap menghadapi segala konsekuensi perbuatannya. Saya percaya sebelum Rasul Paulus nulis surat ini dia ngomong sama Onesimus, aku kirim kamu ya ke bosmu. Dan Onesimus tahu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dia dikirim balik ke Efesus, ke tempat bosnya. Dia tidak bisa prediksi apa yang akan dilakukan oleh bosnya kepadanya. Tetapi kemudian dia mau dikirim. Artinya dia siap menghadapi segalanya. Siap mengakui kesalahannya. Siap menghadapi konsekuensinya. Anak Tuhan harus seperti itu. Berani berbuat, berani? Iya. Banyak yang sudah salah ngeles saudara. Banyak yang sudah salah malah lebih jahat dari orang yang dia rugikan dan lain sebagainya. Kita harus rendah hati. Kalau kita salah kita ngaku. Kita minta maaf, amin. Jangan salah cari alasan membenarkan diri. Selamanya kita akan menjadi orang bebal saudara. Salah ngaku, sama dengan Tuhan, salah ngaku diampuni, amin. Dengan sesama juga seperti itu. Saya simpulkan 3 menit terakhir. Rasul Paulus posisinya tidak terlibat konflik, tetapi dia melihat ada konflik. Dia tidak tinggal diam, ambil inisiatif untuk mendamaikan apapun harganya. Itu contoh yang harus kita ambil. Saudara mungkin bukan korban, tapi saudara melihat teman saudara sedang berkonflik. Ketika teman saudara sedang berkonflik, apa yang saudara lakukan? Ngepro kiri atau ngepro kanan? Tuhan mengajari kita seperti Rasul Paulus. Lihat permasalahannya apa. Oh permasalahannya utang piutang, dirugikan, mencuri dan lain sebagainya. Rasul Paulus pasang badan, ini luar biasa. Aku akan tanggung semuanya, tanggungkan itu kepadaku, ini luar biasa. Memang untuk mengupayakan perdamaian itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara, niat saudara mendamaikan itu belum tentu berjalan mulus. Saudara bisa disalahpahami apalagi oleh dua pihak yang berkonflik ini. Mereka kan bisa salah paham dengan niat baik saudara. Tapi kalau saudara tulus di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kita. Kita menjadi agen perdamaian. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Amin. Jangan sampai kita ngepro sana, oh iya memang dikomporin sana. Sini akhirnya ngebom sini saudara. Atau kalau nggak ngompori sana ya ngompori dua-duanya, tarung saudara. Nggak boleh. Rasul Paulus memberi teladan yang baik. Amin. Dan yang kedua, Filemon. Jangan karena saudara benar, jangan karena saudara yang dirugikan. Saudara punya usia lebih tua, status lebih tinggi, ekonomi lebih baik. Lalu kemudian saudara berkata, tidak akan saya maafkan sampai saya mati. Itu pilihan saudara, tetapi kalau kembali kepada firman Tuhan itu tidak benar saudara. Pengampunan itu membebaskan kita dari banyak hal yang membelenggu hidup kita. Seperti Yesus. Orang yang mengampuni, dia akan mengawali hidup yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Orang yang mengampuni, dia akan mengawali hidupnya bagaimana dia melihat pintu sorga itu terbuka. Kasih karunia itu turun dalam hidupnya.
Orang yang mengampuni, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Sehat hidupnya, damai sejahtera tiap hari. Amin. Dan yang ketiga, kalau saudara adalah orang yang merugikan orang lain, saudara adalah orang yang membuat konflik ini terjadi, kalau hati saudara ada Yesus, pertama minta ampun sama Tuhan, kedua berbesar hati datang, minta maaf sama orang yang berkonflik dengan saudara. Akui kesalahan saudara, risikonya ada. Tapi ketika saudara melakukannya, saya percaya pengampunan itu membuka pintu berkat bagi kita. Sehingga masa pandemi ini, itu sama sekali tidak mempengaruhi berkat dalam hidup saudara, karena saudara melakukan yang benar. Amin.